Dusta itu ada bukan untuk membuat kita menjadi pendusta, tapi dusta itu ada untuk memunculkan bagaimana jujur. Marah itu ada, bukan supaya kita menjadi pemarah dan sebagai legalisasi bolehnya marah, bukan. Tapi marah itu dimunculkan supaya kita kenal yang namanya sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama amaruhu an nahmada wa nashkuruhu kama amaruhu an nashkuruh tamamal hamda. Walladzi khalaqas samawati wal arda bighairi amadin. Tarawna ka mata rabbi khalqillahi min tafawuj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung hari tasyrik. Hari yang saat-saat teristimewa sudah kita lewati, semoga menghasilkan sesuatu yang istimewa. Dan malam ini kita akan mencoba untuk sama-sama. Jadi bukan Bunda yang menyampaikan, tapi sama-sama kita belajar mengelola hati kita dan emosi kita. Masya Allah. Tema ini cukup menarik, cukup membuat merinding, tapi juga cukup melahirkan, membangkitkan semangat buat kita semua, karena kita semua diberikan oleh Allah dua unsur yang tadi. Jadi kehidupan kita manusia pada khususnya diberikan oleh Allah dua unsur yang tadi. Ada unsur hati, ada unsur emosi. Ini lengkap berada pada kehidupan kita. Sebab itu bersyukur kita semua bisa berada di ruangan yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Sesungguhnya kadang-kadang Bunda juga ikut masuk tapi jarang sekali membuka videonya ya, karena bisi kepenak gitu. Ternyata akhirnya kepenak juga. Terima kasih untuk semuanya. Kalau tadi gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustadzudi Mutakin begitu begitu akrab untuk menyapa Bunda Teteh, Ayah Akang yang bergabung di ruangan Zoom ini. Izinkan Bunda Depi barangkali belum bisa menyapa secara keseluruhan, tapi ada beberapa sahabat yang juga bergabung pada beberapa kajian. Alhamdulillah ada Teh Lia Fri, ada Teh Dewi Firdaus, ada banyak, ada Bu Yanti. Ternyata juga bergabung ada Ibu Ervi juga ternyata bergabung pada saat Bunda cek, oh ini bergabung sebagai partisipan yang hadir pada malam hari ini. Siapapun pada intinya adalah orang-orang yang merindukan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan melahirkan kebahagiaan di saat kita sedang mencoba untuk mengelola, kemudian memfungsikan kolbu kita semua. Bunda Teteh, itu kalau Bunda memanggil Bunda Teteh, Ayah Akang, luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama manusia dibersamai dengan segala unsur penyempurnanya. Saking sempurnanya penciptaan manusia itu, Allah tidak hanya menginfokan tentang nilai-nilai positifnya, tentang keistimewaan-keistimewaan dari positifnya, tapi pun Allah memberitahukan nilai-nilai negatifnya. Nilai-nilai atau unsur-unsur yang mungkin jika tidak dikendalikan, tidak dikelola dengan baik, maka unsur-unsur itulah nanti yang akan menjatuhkan kredibilitas kita sebagai hamba, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, masih di bawah, masih di juz amma,
tsumma rodadnahu asfala safilin. Ya, ada yang hafal ayat itu di surat apa? Mangga komen di sini ya. Itu masih di hafalan kita juz 30 ya. Jadi bukan 30 juz tapi juz yang ke-30. Tsumma rodadnahu asfala safilin. Baik. Bunda Teteh, dua unsur tadi oleh Allah Subhanahu surat Atin Bunda. Alhamdulillah, betul ya. Dua sifat tadi diberikan oleh Allah membersamai perjalanan kita ya. Jadi kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak hanya sekedar berisi nafsu, tidak hanya sekedar berisi ketaatan, tapi juga ada kedua-duanya. Yang hanya punya ketaatan dan kebaikan, malaikat. Layak sunama amarullah, itu malaikat. Quran surat 6 ayat 66. Nah, yang hanya mengikuti nafsu itu binatang. Ya. Nah, manusia berada di antara itu. Maka ketika sesuatu hari terperosok masuk kepada nafsunya yang sedang muncul mengendalikan, maka kalau dia manusia ada fungsi kesadaran untuk segera mengendalikan nafsu itu. Jadi bukan berarti tidak punya nafsu, bukan berarti tidak pernah ada nafsu. Ada, tapi ketika terjerumus yang bisa lebih baik hasilnya itu adalah segera untuk dikendalikan. Di mana itu kita temukan? Di Quran surat 91. Fa'alhamaha fujuraka wa taqwaha. Langsung oleh Allah diklaim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khoba man dassaka. Ayat ini cukup viral, banyak yang sudah hafal, sangat sangat lekat di kehidupan kita, terviralkan, ungkapannya tersampaikan, bahkan seringkali ini dibaca di dalam sholat. Wasyamsi waduhaha. Ya. Nah, di ayat 9, 10 dan selanjutnya ayat 7 maaf sampai ayat 10 itu Allah mengingatkan wa nafsi wa masawaha. Makhluk yang bernama manusia itu hidupnya diberi sifat ada nafsunya, ada takwanya. Karena kita bukan malaikat yang selalu berada pada kebaikan, pun bukan syaitan, bukan juga binatang yang selalu berada pada keburukan, maka bagaimana nafsu itu bisa dikelola supaya ketika hadir yang buruk, segera kita bisa melakukan perubahan untuk tidak betah, tidak merasa berada di zona nyaman, walaupun terasa seperti indah, tapi itu buruk. Ayo kita belajar. Bukan berarti juga Bunda Depi sebagai orang yang paling bisa mengendalikan, tidak. Karena rumusnya Bunda Teteh, Ayah Akang, rumusnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan entah itu ayat dalam firman, entah itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka rumusnya terapkan, tanamkan bahwa ayat itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Jadi ketika misalnya Allah berfirman
fa'alkama wa nafsi wa ma sawwaka fa'alkamaka fujuraka wa taqwaka. Ayat itu langsung tanamkan, hei Teh Devi, kata Allah, engkau itu diciptakan dibarengi oleh aku dengan dua sifat. Ada fujurnya, ada takwanya. Jika fujur bisa dikendalikan, bisa dikelola dengan baik, kata gurunda kita tadi, sampah saja bisa jadi makanan maggot. Maggot itu sendiri untuk bahkan makanan ayam, ikan, dan yang lain-lain itu dari sampah. Ketika dikelola, maka bukan hanya sekedar sesuatu yang akan tercium busuk, bukan hanya sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat lagi, justru ketika dikelola, malah dia akan melahirkan sesuatu yang manfaatnya bukan biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa. Nah, sekarang bagaimana hati kita itu ketika terkena dengan debu nafsu, terpercik biji emosi, mengelolanya bagaimana? Kita lihat dulu panduannya. Di Quran surat ke-13 ayat 28. Dan ini pun pasti sudah banyak sekali yang hafal. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala, ya, awas. Ketika ada kalimat ala, itu bukan kalimat biasa, tapi taukid lil khabar, untuk menunjukkan informasi ini penguat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, artinya kuatkan, tancapkan, kokohkan, jangan sampai goyah. Kalau hatimu mau tenang, kunci pertama adalah ingat Allah, zikir. Ingat Allah, zikir. Allah bizikrillah. Zikir bukan sekedar mengingat, tapi merasakan dekat dengan Allah, merasakan kehadirannya Allah. Bahwa di tangan ini hadir Allah, di mulut ini hadir Allah, di mata ini hadir Allah, di telinga ini hadir Allah. Maka kalau itu sudah masuk di setiap rongga bagian dari organ tubuh kita, masuk hadir Allah, muncul prototip atau tipe-tipe orang yang kata gurunda kita tadi disebut dengan ihsan. Anta budallah ka annaka taroku wa ilam takun taro fa innahu yarok. Beribadah itu bukan keterpaksaan. Beribadah itu bukan sekedar penggugur kewajiban, tapi beribadah itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Jadi ketika kolbu atau hati kita terkena dengan debu-debu, ada debu hasutnya, ada kerikil-kerikil dengkinya, diawali dari percikan-percikan emosinya. Ketika dikelola, maka itu bukan sesuatu yang buruk seperti sampah tadi. Contoh, Bunda Teteh, ayah Akang, pernah tahu yang disebut dengan istilah mencuci. Mencuci baju, mencuci piring, mencuci kerudung, dan yang lain-lain. Mencuci itu menghilangkan kotorannya atau membuang bajunya. Silakan boleh jawab di sini. Ya.
menghilangkan kotorannya atau membuang bajunya. Semua sepakat bahwa yang disebut mencuci itu menghilangkan kotorannya, bukan membuang bajunya. Rugi kalau setiap mencuci baju buang, 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 dan nggak keburu beli atau nggak punya kita untuk ganti. Dan kotor itu diciptakan. Kotor itu ada, kotor itu muncul. Misalnya kotor nempel di kerudung, kotor nempel di baju, kotor nempel di kaos kaki. Bukan untuk membuat baju itu menjadi terkesan rusak, terkesan jorok, terkesan tidak lagi kelihatan baik. Tapi kotor itu dimunculkan untuk kita jadi tahu ada bersih. Dari mana kita tahu bersih kalau tidak muncul kotornya? Nah, jadi mengelola emosi supaya hati kita selalu bersih boleh jadi fokus, boleh jadi diawali dulu dari datangnya kotor, karena kotor tadi datang dimunculkan oleh Allah bukan untuk merusak baju menjadi nggak elok, tapi kotor itu sendiri dimunculkan untuk supaya kita tahu bersih. Ketika kolbu terwarnai, kena dengan debu-debu kotor tadi, ada hasudnya, ada enggak puasnya, ada tidak tenangnya, ada ketakutan yang berlebihannya, ya, ada kekhawatiran yang seakan memenuhi pundak ini sehingga sulit untuk bergerak, berat, merasa beban paling berat, itu dimunculkan oleh Allah untuk merasakan tahu adanya ringan. Alam nasroh laka sodroh wa wada'na angka wizrok alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrok. Apa jaminan Allah? Inna ma'al usri yusra thumma inna ma'al usri yusra. Jadi bukan tidak mungkin debu-debu kotor akan datang mewarnai setiap kehidupan kita. Bahkan bukan sekedar mewarnai, tapi ikut nempel dalam kehidupan kita. Ya, maka ketika itu hadir, kolbu hati yang bisa, yang dikelola, kolbu hati yang dijaga, emosi yang dikelola, maka ketika dia hadir, bukan untuk membuat kolbu atau hati menjadi rusak, tapi untuk tahu bagaimana bersihnya hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Pertanyaannya adalah, jika zikir itu dijaminkan oleh Allah untuk menenangkan hati, tatmainnul qulub, maka bentuk zikir yang mana yang benar-benar bisa memberikan ketenangan? Karena kadang-kadang mulut mah terus subhanallah, 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 lebih dari 33, lebih daripada 50, lebih daripada 100, tapi orang Sunda mah nu ngageremet di hati yuwaswisu pisudur, ada kecewa yang terus menganga, ada rasa khawatir yang terus mengalir, ada rasa nggak puas yang terus semakin meluas, padahal bibirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maka zikir yang mana sebagai pusat dari segala sesuatunya? Allah jelaskan di Quran surat 11 ayat di Quran surat Allah bukan Masya Allah, sebentar. Di Quran surat 20 ayat 14. Maafkan, hapunten teh lia rada ngelok. Terimbas dari kalimat Kang Ersa tadi, ya jumlah bermasalah, cenah. Jadi asasiun terus ngelok ngiring di sini, tapi tetap ada.
Quran surat 20 ayat 14. Ya, Quran surat 20 ayat 14 surat Toha. Silakan bisa dilihat di situ. Ya, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk zikir. Jadi puncak zikir setinggi-tingginya. Quran surat 20 ayat 14 betul. Ya, puncak zikir tertinggi itu sholat. Jadi kalau sholat itu digambarkan memberikan ketenangan, ketentraman dari mulai kita melakukan gerakannya. Allahu Akbar. Ya, ini tangan begini. Tidak ada yang begini, apalagi nang ning nong ning nang ning nong, pasti begini. Artinya dia punya simbol. Kalau engkau sedang mencoba menghadirkan Allah, merasakan kehadiran Allah, simpan dulu urusan-urusan dunia di belakang. Simpan. Allahu Akbar. Jangan sampai mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, tapi kadang-kadang diri merasa akbar, hidup merasa akbar, di tengah peta sosial merasa paling hebat, akbar. Sebagai orang tua sukses menghantar anak-anak jadi merasa akbar. Padahal mulutnya mengatakan yang akbar tuh hanya Allah. Maka langsung tuh Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau itu yang dibaca. Atau ini wajah tuh. Setelah Allahu Akbar, kuhadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Ternyata yang akbar itu adalah engkau. Kembali. Jadi ketika ada debu-debu hasud nempel, ada kerikil-kerikil emosi hadir, itu bukan untuk membuat kita menjadi rendah, terhinakan, tapi kelola itu supaya kita menjadi orang yang aflaha, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mengelola kolbunya, mengelola hatinya, mengelola emosinya. Emosinya ada. Muncul, muncul, hadir, hadir. Bahkan dalam amal soleh pun emosi itu ada. Berinfak amal soleh, tapi emosi buruknya datang, keakuannya hadir. Merasa paling berinfak. Muntah diumumkan baud. Harus bikin spanduk sepanjang-panjangnya, tulis namanya, segede-gedenya. Ada emosi itu, tapi ketika dikelola, maka emosi akan terasa, bukan untuk membuat kotor ibarat baju yang belum dicuci tadi. Kotor itu hadir karena untuk memunculkan mana bersihnya. 1, 2. Di Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah menyebut illa man ata biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata biqalbin salim. Nah, hati yang terkelola ketika pun ada kerikil emosi yang hadir, maka hati yang terkelola dia akan mampu menjadikan emosi itu menjadi spirit, bukan bakteri. Izin diulang. Ketika dikelola, maka saat emosi itu hadir, tidak akan menjadi bakteri, tapi emosi itu kalau terkelola maka dia akan jadi suplemen, akan menjadi pendorong
racikan yang sangat bermanfaat, bahkan dia akan menjadi suplemen untuk melahirkan energi kalau dikelola. Sekali lagi, maka tempat mengelolanya di mana? Kan kita perlu tahu, sampah itu harus dikelola, pisahkan yang A, yang B, yang C, yang D. Sekarang ini sedang diviralkan begitu. Nah, di mana nanti mengelolanya? Dalam organ tubuh kita itu ada satu tempat yang oleh Allah selain difungsikan untuk menyimpan berbagai informasi yang ditangkap melalui mata dan telinga, dia juga organ itu maksud Bunda difungsikan untuk apa? Untuk mengelola sesuatu, di mana itu di pikiran. Maka berkali-kali Allah menyebut dalam Al-Quran, afala tatafakkaru, afala ta'kilu, afala tadabbarun. Jadi ngelolanya di mana? Di pikiran. Mindset kalau kata anak-anak kita. Mindsetnya dikelola. Sebab ketika cara berpikirnya buruk, maka yang keluar akan buruk. Tapi ketika cara berpikirnya baik, memandang sesuatu itu dari sisi-sisi positifnya, dari sisi-sisi baiknya. Dan itu oleh Allah sudah dijelaskan. Di Quran surat Al-Baqarah misalnya ayat ke-26. Ya, makhluk kecil, bahkan lebih kecil daripada yang disebut nyamuk, kecil. Tapi Allah memberikan dia suara yang begitu menggema. Ngau-ngau-ngau membuat tidak bisa tidur. Nah, kata Allah, si makhluk kecil itu kalau mindsetnya, cara mengelolanya, di pikiran itu, di positif, muncul berbagai hasil karya. Ada obat nyamuk, bukan hanya obat nyamuknya, ada pabriknya. Di pabrik itu pasti dong ada yang mengerjakan disebut dengan karyawannya. Allah jelaskan, innallaha la yastahi ayadriba masalam maba'udatan fama fawqaha. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fokus. Kalau kita sudah tahu bahwa cara pengelolaan itu tempatnya adalah di pikiran, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah mengecilkan atau menganggap remeh-temeh sekecil apapun. Innallaha la yastahyi ayadriba masalam maba'udata. Allah sang penguasa maha hebat Dzul Jalali wal Ikram, 99 namanya Al-Kabir, tidak merasa malu. Artinya tidak pernah Allah menganggap kecil. Hati-hati di pikiran. Kalau dia sudah menganggap sesuatu itu kecil, remeh-temeh, gak bermanfaat, maka catat baik-baik, dia tidak akan melahirkan hal yang besar. Bukankah orang-orang sukses, kesuksesan itu dimulai dari kecilnya dulu dia. Tidak ada orang sukses sesukses-suksesnya tiba-tiba ujug-ujug kalau bahasa Bunda, ujug-ujug menjadi sukses. Tapi orang-orang yang sukses dimulai dari bagaimana cara dia mengelola pikiran, mindset itu untuk tidak mengecilkan apapun. Tidak meremeh-temehkan apapun. Jadi nanti keseleoknya, terpelesetnya itu karena menganggap kecil, remeh-temeh, dianggap biasa, sehingga tidak diperhatikan. Padahal justru dari yang kecil itu akan menjadi besar. Yang setuju boleh komen di sini, setuju. Jangan-jangan Telia, apa ya, Bunda Devi terus cerita teman-teman sambil nundutan, sambil
Boleh ya Pak Hasim ya ngopi dulu, ngopi-ngopi biar tidak nundutan. Jadi di mana tempat mengelola, mesin pengelola itu ada di mana? Di pikiran. Kalau begitu, bagaimana caranya? Jangan pernah mengecilkan sesuatu karena Allah sang pencipta yang maha hebat saja. Dia tidak mengecilkan apapun. Quran surat 2 ayat 26. Innallaha la yastaki ayat riba masalah mabang. Satu, dua, dua. Supaya pengelolaan itu terjaga. Ya, pengelolaan itu terjaga. Kita kan suka bilang begini, ya wajar lah katel tos dianggap puluhan tahun, wajar we hidung, wajar we ipis, wajar we gampang tutung, wajar we bolong, wajar we rusak. Betul nggak? Sepatu dipakai sudah 10 tahun, wajar we habis. Wajar we dadas, wajar we copot, wajar we butuh dilem lagi. Kenapa? Puluhan tahun kok sudah dipakainya. Betul nggak? Kira-kira, Teneng, kalau pikiran ini, tempat mengelola tadi, katakanlah mesin utamanya yang mengelola tadi. Rumusnya, jangan pernah mengecilkan apapun. Maka yang kedua, supaya hati kita terkelola dengan baik ketika pun ada biji-biji emosi, ada debu-debu hasut, maka itu dikelola bukan untuk menjadi, apa tadi kata Bunda? Bukan untuk menjadi bakteri, tapi menjadi motivasi. Maka apa yang harus kita lakukan yang kedua? Fokus terhadap apa yang sekarang sedang dikerjakan. Apa yang kedua? Fokus terhadap apa yang sekarang sedang dikerjakan, dihadapi, dijalani, dirasakan. Fokus. Contoh. Kalau Bunda Teteh di jari 5 jari ini, entah kanan entah kiri, ada yang sakit di satu jari, taruhlah di telunjuk sakit. Bila tidak fokus, sakitnya teh kemana-mana atau ke ini sakit, ke ini sakit, semua sakit. Padahal yang kena hanya satu jari ini. Betul nggak? Kenapa? Karena kita membiarkan pengelola tadi liar. Tapi kalau fokus misalnya, kalau telunjuk saya sakit, ibu jari kan enggak, jari tengah kan enggak, jari manis kan enggak, jari kelingking kan enggak. Yang sakit itu jari kiri, telunjuk kiri, yang kanan masih sehat. Di kaki semuanya masih sehat. Kalau fokus di situ, kira-kira sakitnya kemana-mana enggak? Jadi fokus, jangan sampai kita membiarkan pikiran itu liar, terlalu liar kemana-mana. Fokus. Jangan sampai liar, terlalu liar kemana-mana. Maka Allah ingatkan kita di Quran surat 11 ayat 114. Kita pakai ayat. Quran surat 11 Hud ayat 114. Ya. Bunda langsung ke pokoknya. Fa innal hasanati yudhibna sayyiat. Oh. Fokus kata Allah. Quran surat 11 ayat 114. Teh Tintin, terima kasih Teh. Betul, Quran surat 11 Teh Yuni juga sudah nulis. Fokus. Fa innal hasanati, fokusnya kemana? Fokus terhadap pengelolaan untuk memunculkan, menjaga amal soleh. Karena kata Allah, fa'innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap keburukan, setiap sesuatu yang tidak bermanfaat, dia akan hilang dengan sendirinya jika yang dimunculkan itu yang baik-baik saja. Hasanah. Karena rumusnya kan hanya ada dua.
Bila baik yang dimunculkan, buruk yang akan turun. Tapi bila buruk yang dimunculkan, baik yang akan turun. Silakan fokus dulu mau mana yang dimunculkan. Mau baiknya, maka buruk dengan sendirinya dia akan anjlok. Tapi kalau buruknya yang dimunculkan, maka baik yang akan turun. Nah, maka fokus terhadap apa yang sedang kita kerjakan. Jerome proses fokus dari dalam dengan zikir membersihkan hati dan pikiran. Allahu Akbar. Kang Riyadi atau Ayah Kanda, maaf, jazakallah ahsana jaza. Betul. Jadi di pengelolaan, ini kan kata Bunda tadi, pengelola alat mesin pengelolanya ada di mana? Di pikiran. Ya, di pikiran. Jika dia baik, baik. Jika dia buruk, buruk. Betul. Karena tubuh ini nanti hanya sebagai petugas untuk melakukan instruksi. Diinstruksikan tuh dari hati, dari pikiran kita. Kerjakan, kerjakan, ambil, ambil, duduk, duduk, minum, minum. Makan, makan. Diinstruksikan. Barulah ngambil ini, itu, dan yang lain-lain. Baru di sini, mesinnya di sini. Di hati kita, di otak, di pikiran kita mesinnya. Makanya, kenapa? Kembali lagi ke atas tadi. Kenapa di Quran surat 20 ayat yang ke-14 tadi, salat itu disebut zikir? Karena kita memulai dari dalam, bizikrillah. Hadirkan dulu Allah. Rasakan dulu kehadirannya. Sediakan satu lokasi. Kalau boleh Bunda ilustrasikan, sediakan satu ruangan di dalam kalbu kita untuk hadirnya Allah. Bukan hanya di mulut, tapi hadir sampai di ranah. Di Quran surat ke-8, Al-Anfal, ayat 2 dan ayat 3, Allah sebutkan. Alladzina yadhkurunallaha. Orang yang idza dzukirallah, maaf, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika disebut nama Allah, bergetar hati. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Terima kasih Teh Yanti. Jika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Kenapa bergetar? Dari kaliman khasyiya rabbah. Loncat ke surat Al-Bayyinah. Radiyallahu ankum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Karena benar-benar merasa takut diri dianggap bersaing dengan Allah. Fokus. Jika kita menyebut yang akbar Allah, yang ghani Allah, yang mukni Allah. Lalu dengan apa yang kita miliki, kita memposisikan diri seakan-akan di atas. Hati-hati, jangan-jangan kita terjerumus kepada musyrik kecil. Asyirkul asghar riya. Apa itu? Mensejajarkan diri dengan Allah. Merasa hebat, padahal kita akui yang paling hebat itu Allah. Merasa pintar, padahal kita akui yang alim itu Allah. Merasa kaya, padahal kita tahu yang Ghani al-Mughni itu Allah. Lalu kita mengangkat posisi diri kita sejajar dengan Allah. Allahu Akbar. Hati-hati. Mengelola hati dan emosi. Ya, jadi contoh tadi di awal bahwa kotor itu dimunculkan oleh Allah ada pada baju kita gitu ya. Itu bukan untuk membuat baju jadi tak elok, tapi kotor itu dimunculkan supaya kita tahu bersih. Jadi kalau begitu, jika dalam kehidupan kita berhadapan dengan sifat-sifat contoh dusta, apakah dusta harus dibunuh? Oh, tidak. Dusta itu ada bukan untuk membuat kita menjadi pendusta, tapi dusta itu ada untuk memunculkan bagaimana jujur. Marah itu ada, bukan
supaya kita menjadi pemarah dan sebagai legalisasi bolehnya marah, bukan. Tapi marah itu dimunculkan supaya kita kenal yang namanya sabar. Lelah itu ada. Kenapa? Supaya kita kenal yang namanya strong, yang namanya kuat. Saya kuat. Kapan? Setelah tahu lelah. Saya sehat. Kapan itu pengakuan itu muncul? Setelah tahu bahwa kemarin saya sakit. Maka jika Allah memberi ujian bukan berarti hukuman, namun agar kita tahu ada Allah sebagai obatnya. Keren. Setuju. Bahwa ketika muncul tadi kerikil-kerikil emosi yang mengikis kesabaran, bukan kemudian kita harus atau diizinkan menyalahkan dasi eta, dasi itu, dasi anu. Allahu Akbar. Kalau cari alasan si eta, si anu, si itu, si iya, sudah keduluan orang-orang jahiliyah saling melempar. Saling lempar ini, lempar ini, lempar ini. Tidak ada yang ngaku. Sudah ada orang-orang jahiliyah dulu. Maka mengelola hati dan emosi, kita harus tahu satu, mesin pengelolanya. Kalau sudah tahu mesinnya, apa yang harus kita kerjakan? Tadi ada dua. Yang kedua itu fokus terhadap apa yang kita hadapi. Satu tadi, jangan pernah mengecilkan apapun. Tidak ada yang boleh dianggap kecil. Semuanya sekecil apapun itu akan memberikan nilai untuk membangun kehidupan menjadi besar. Dua, fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Maka dalam bahasa fikihnya fokus itu disebut khusyuk. Ya, di Quran surat 23 nanti Allah jelaskan salah satu di antara kriteria calon penghuni surga Firdaus itu yang sholat mereka khusyuk. Khusyuk itu fokus bahwa kita ini sedang sholat bukan sedang berpikir apapun. Bunda Teteh kira-kira Ayah Akang kalau Bunda Teteh sedang sholat terus di luar itu ada tahu bulat digoreng di nakatel dadakan, kedengar nggak sih itu? Ayah Handa, Ayah Hasim, kedengar nggak sih itu? Kalau kita sedang sholat, misalnya, taku bulat, tok, 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 siomay, kedengar nggak sih? Kedengar. So, kalau tidak kedengar berarti kita teeling. Berarti kita pingsan. Tapi karena kita sedang mengelola, tuh, maka mesinnya jalan. Telinga kita nggak harus ditutup, kedengar. Tapi katakan, saya tidak sedang megat taku bulat, tapi sedang berkomunikasi dengan Allah. Itulah pengelolaannya. Jadi dalam kebaikan itu pasti ada, punten, ulat-ulatnya. Pasti ada. Pasti. Pasti ada, kalau kata orang Sunda mah ada rinyuhnya. Ada yang ingin menggerogoti, ada, jangan merasa tenang. Nah, kalau ini terjadi, segera kita kembalikan pada satu titik. Rasul dihinakan oleh mereka pernah, Allah dihinakan oleh mereka pernah. Bahkan mereka langsung mengatakan Allah itu bukan satu, dihinakan oleh mereka. Rasul dihinakan, Allah dihinakan oleh mereka, para sahabat Rasul dihinakan oleh mereka. Lah, kita Rasul bukan. Sahabat Rasul tidak masuk di situ. Keluarga Rasul bukan, tidak besanan dengan Rasul, tidak bertetangga, tidak mau dihina. Lah, lalu nah gitu. Maka yang ketiga, tadi jangan pernah mengecilkan apapun. Dua, fokus. Maka yang ketiga, konsentrasi pada diri sendiri. Berkonsentrasilah untuk diri.
Kenapa? Karena sebaik-baik kita melakukan kebaikan, belum tentu orang lain mengakui kebaikan kita. Makanya dalam bahasa komunikasi itu ada istilah, jangan terlalu membuka apapun yang ada pada rasamu untuk disampaikan kepada orang lain. Karena ketika engkau menyampaikan, belum tentu orang lain butuh informasi darimu. Dan jangan pula terlalu menutup apapun yang ada pada pikiran atau perasaanmu. Karena ketika engkau menutupnya pun, belum tentu orang lain akan ngorek untuk cari tahu. Keren itu mah pokoknya mah. Keren. Ya. Jadi dalam kehidupan itu konsentrasi pada diri. Allah firmankan itu ku angpusakum. Baru wa ahlikum. Dari apa? Naro. Jaga. Siapa yang diperintahkan untuk dijaga? Dirimu. Ku angpusakum. Konsentrasi pada diri. Karena sebaik apapun yang kita kerjakan, belum tentu semua orang sepakat bahwa itu baik. Meski ada dari kebaikan yang kita kerjakan pun, orang menganggap bahwa itu tetap ada celah sekecil apapun. Maka ketika suatu saat kita sedang menumbuhkan pohon-pohon kebaikan, jangan pernah mundur kalau dapat celaan. Ya kan? Karena Rasul saja pernah dicela oleh mereka, sahabat-sahabatnya dicela, lah kita siapa? Maka biarkan celaan itu menjadi obat untuk imunisasi kita semakin kuat di dalam membangun pohon yang akarnya adalah iman, pohonnya adalah akidah, dahannya adalah ibadah, rantingnya zikir, daunnya syukur, buahnya takwa. Semoga kita mendapatkan itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم